Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman kelas Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membersamai teman-teman. Kita akan sharing, discuss terkait dengan kekuasaan kehakiman. Ya, kekuasaan kehakiman ini termasuk salah satu materi dalam hukum tata negara yang perlu teman-teman uh, pelajari ya. Jadi dalam kekuasaan kehakiman itu adalah salah satu cabang. Cabang di sini itu pastinya karena ada istilah kekuasaan, pastinya adalah salah satu cabang kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Nah, sistem ketatanegaraan di sini dijamin sekali independensinya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini lembaga kekuasaan kehakiman itu berfungsi uh, sentral, teman-teman ya. Kenapa kemudian berfungsi sentral? Karena penegakan hukum dan keadilan itu melalui proses peradilan. Proses peradilan ini tentunya dia bebas dan tidak memihak. Ya, jadi memang benar-benar nih dicari tonggak keadilannya. Nah, dalam sesi ini teman-teman, nanti kita akan mengatur dan membahas nih, ya, terkait dengan struktur, kemudian terkait dengan fungsi, ada juga terkait dengan wewenang dari lembaga-lembaga kehakiman yang ada di Indonesia, ya. Karena perlu teman-teman ketahui, jadi di Indonesia itu ada 3 lembaga kehakiman yang utama. Yang pertama itu ada MA. Nah, kita sering kan mendengar istilah MA atau Mahkamah Agung nih. Kemudian ada istilah Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga ada KY atau Komisi Yudisial. Tapi biasanya nih kalau teman-teman itu masuk ke materi hukum tata negara, kemudian nanti akan ada cabang-cabang ilmu setelah teman-teman itu nanti lulus di mata kuliah hukum tata negara, maka akan banyak sekali kemudian bertemu dengan istilah MK atau Mahkamah Konstitusi. Jadi pembahasan ini nanti akan mencakup di dalamnya itu akan ada prinsip-prinsip dasar ya, seperti independensi peradilan, juga terkait dengan akuntabilitas dari sebuah sistem kehakiman. Nah, di sini terkait dengan kekuasaan kehakiman itu bisa digambarkan bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah pilar atau pondasi utama dalam sebuah sistem pemerintahan, teman-teman. Ya, kenapa kemudian dia itu sebagai pilar atau pondasi? Karena di sini dia itu sebagai penegak keadilan dan sebagai penjaga supremasi hukum. Jadi ada 3 poin yang perlu teman-teman ketahui di sini, bahwa yang pertama, kekuasaan kehakiman itu adalah lembaga yang mandiri. Loh, kok kemudian bisa sih dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah lembaga yang mandiri? Jadi, lembaga yang mandiri itu adalah lembaga yang kemudian bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, juga untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Oke, Mas Roman hadir ya di sini, Mas Roman. Sudah diinfokan ke teman-teman, Mas Roman? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ini saya ada waktu, jadi ketimbang saya bikin alone ya. Jadi mending tak share aja, barangkali nanti teman-teman banyak yang mau bergabung. Kemudian terkait dengan peran vital setelah lembaga mandiri, kemudian muncul yang namanya peran vital. Loh, kok kemudian peran vital? Peran vital
atau peran penting di sini itu adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menyelesaikan sengketa hukum secara objektif. Jadi yang namanya kita sebagai warga negara itu masing-masing punya yang namanya hak asasi yang kemudian dilindungi oleh negara. Kemudian saat kita mengalami suatu sengketa, ya, warga negara, jangan pakai istilah kita deh, jangan sampai ya. Warga negara yang kemudian dia mengalami sengketa. Nah, sengketa itu nanti akan diadili oleh lembaga di sini, lembaga kekuasaan kehakiman nih teman-teman. Yang kemudian melihat hukum nanti akan secara objektif. Jadi teman-teman harus nih ya bisa membedakan antara objektif dan subjektif. Kalau di sini objektif tentunya ya. Nanti kalau subjektif malah berbahaya. Setelah ada lembaga mandiri, kemudian juga ada peran yang vital, ternyata di kekuasaan kehakiman itu juga strukturnya berjenjang atau ada yang namanya sebuah hierarki. Nah, jadi di sini ada berbagai tingkat nih teman-teman. Mulai dari tingkat pengadilan pertama hingga tingkat Mahkamah Agung, mohon maaf. Jadi ada yang namanya tingkat pertama itu biasanya di kabupaten, ya. Tingkat pengadilan pertama, kemudian nanti mengajukan banding, kemudian nanti ke pengadilan tinggi dan yang lain-lain. Lah, di sini kita nanti akan apa tuh namanya? Kita di sini akan sedikit mengulik jauh lebih dalam lagi terkait dengan apa sih sebenarnya hakikat dari kekuasaan kehakiman. Jadi, teman-teman yang ada di sini, kekuasaan kehakiman itu bisa merujuk pada sebuah wewenang, ya. Wewenang lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa hukum dan menegakkan keadilan dalam suatu negara. Yang perlu teman-teman ketahui. Jadi diingat-ingat, pokoknya kalau ada istilah kekuasaan kehakiman, berarti di situ ada yang namanya lembaga. Lah, lembaga itu kemudian berwenang untuk menyelesaikan sengketa hukum dan menegakkan keadilan. Kemudian di sistem pemerintahan, dalam sistem pemerintahan yang demokratis sekarang ini atau dewasa ini, kekuasaan kehakiman itu berfungsi sebagai penjaga hukum yang diterapkan secara adil dan objektif. Jadi maknanya itu adalah adil. Yang namanya makna adil itu kan sebenarnya secara harfiah itu tidak kemudian diberikan sama. Ini yang kemudian menjadi apa tuh namanya ada sedikit kerancauan. Kira-kira Mas Rohmat masih ada di sini, Mas Rohmat? Masih, Pak. Mas Rohmat, saya tuh mau sharing discuss nih sama Mas Rohmat. Mas Rohmat itu bisa tidak menjelaskan secara harfiah terkait dengan adil itu yang seperti apa sih? Kalau itu belum, Pak. Belum bisa, Pak. Menurut Mas Rohmat aja, jangan belum bisa. Menurut Mas Rohmat aja, adil itu yang gimana? Ya, kalau adil itu kayak kita pembagian itu kayak sama rata gitu, Pak. Oke, pembagian sama rata ya. Saya lock ya, saya kunci ya. Kemudian ke Guvita. Ada saudara Guvita di sini? Guvita? Baru masuk, Pak, dia. Bisa merespon suara saya, saudara Guvita? Mas Ari Sulistianto. Mas Ari. Mas Ari. Mas Ari. Ini sebenarnya teman-teman itu tidak usah kemudian itu ya, aduh saya dipanggil, saya takut nanti kalau ditanya-tanya. Jadi kalau di kelas saya itu sebenarnya lebih ke kita diskusi saja.
Kalau memang belum sempurna menjawab itu tidak apa-apa karena yang namanya mahasiswa itu kan sebenarnya masih belajar. Jadi tidak usah kemudian ada rasa atau pikiran, aduh saya nanti takut nih kalau ditanya-tanya. Jangan. Mahasiswa hukum nanti kalau ditanya gitu saja sudah mleo, wah ini nanti negaranya nih yang bakalan bubar. Ada Mas Ari? Ya Pak, izin Pak. Lah, Mbak Ya, Guvita. Pak. Mbak Guvita nih, loh. Giliran Mbak Guvita sudah ada, Mas Ari ya? Iya Pak. Oh no. Mbak Guvita, saya mau tanya nih sama Mbak Guvita, sharing session. Mbak Guvita tahu nggak istilah adil itu sebenarnya yang seperti apa? Atau secara harfiah adil itu yang gimana sih? Pak, tapi sudah dibantu. Gimana Mbak Guvita? Adil itu Pak, kita kesetaraan Pak. Kesetaraan. Iya. Contohnya Dalam gimana? memperlakukan sesuatu. Berarti ini perspektifnya memperlakukan sesuatu. Memperlakukan sesuatu yang sama gitu. Iya. Oke. Sama rata. Oke, sama rata ya. Kalau Mas Ari, menurut Mas Ari gimana Mas Ari? Maaf Pak, baru masuk Pak. Adil, saya tanya, menurut Mas Ari, adil itu gimana sih Mas Ari? Menurut Mas Ari aja, pandangan dari Mas Ari. Adil Pak. Adil itu gimana? Sering kan mendengar istilah kata adil? Sering Pak. Saya mau tanya, menurut perspektifnya Mas Ari, istilah adil itu yang seperti apa atau bagaimana sih? Adil kalau dalam bekerja atau hasil ya dalam pembagiannya harus sama rata kayak gitu Pak. Oke, sama ya? Sama rata ya? Ya. Oke, thank you Mas Ari. Kalau menurut Mas Ivan nih, menurut Mas Ivan gimana Mas Ivan? Tadi kayaknya saya lihat Mas Ivan nih lagi kerja nih kayaknya Betul. lagi standby nih. Betul? Standby, betul Pak. Lagi standby nih. Lagi Itu standby kalau nih. keadilan menurut saya itu kesetaraan Pak. Kesetaraan. Kalau kesetaraan artinya gimana Mas Ivan? Jadi memperlakukan semua orang dengan cara sama, memberikan hak dan kesempatan pada setiap individu Pak. Oke. Dan juga menjaga keseimbangan sih Pak. Oke, menjaga keseimbangan ya. Jadi kalau di sini ya, kayak ini Pak, kayak memastikan setiap orang tuh dapat bagian yang sesuai gitu. Setiap orang mendapatkan bagian yang sesuai. Iya, betul. Iya. Oke. Nah, Kontennya dalam bekerja semua ini Pak. nggak apa-apa. Namanya bekerja. Saya yakin ini kayaknya Mas Ari juga bekerjanya nih bekerja yang santai. Nunggu ayam Pak. Lah iya menunggu itu kan sesuatu hal yang kemudian itu ya apa tuh namanya membosankan, tapi setelah ada sharing-sharing discuss kayak gini kan kemudian tidak membosankan. Saya harap sih seperti itu ya. Jadi teman-teman, tadi teman-teman dari Mas, saya tuh bingung nih, saya ini panggilnya Mas Rohmat apa Mas Kodim? Mas Kodim Pak. Oh Mas Kodim. Dari Mas Kodim, Ya. kemudian dari saudara Guvita, saudara Ari, kemudian juga saudara Ivan itu mengartikan bahwa yang namanya adil itu sama. Sekarang saya mau tanya, nih, saya mau ngajak diskus nih, bukan hanya sekedar bertanya. Saat kemudian Mbak Guvita tingginya berapa Mbak Guvita kalau boleh tahu? 164. 164, tak bikin 165 lah ya. Kalau Mas Ivan berapa Mas Ivan? Mas Ivan tingginya berapa Mas Ivan? Oh, sepertinya lagi sibuk. Mas Ari tingginya berapa Mas Ari? 171 Pak. Lah, 171, selisih 5 cm lah ya.
Tak buat selisih 5 cm. Sekarang kalau saya mau kemudian mengartikan analoginya teman-teman tadi terkait dengan memberikan yang sama atau setara. Saat kemudian ada sebuah pertunjukan, ya, ada konser nih. Ada konser, kemudian konser itu tuh masuk ke dalam sebuah stadion. Ya. Karena di dalam itu penuh, sudah tidak kebagian tiket antara Mbak Guvita dengan Mas Ari Sulistianto. Maka Mas Ari dan Mbak Guvita itu kemudian nonton yang namanya dari balik tembok stadion. Yang saya mau tanyakan adalah saat kemudian ada tembok yang kemudian tembok itu tingginya adalah 2 meter. Analoginya kalau pakai sistem adil itu berarti yang seperti apa nih? Lompat. Bukan melompat lah, ngapain melompat? Gunjing-gunjingan, Pak. Gunjing-gunjingan. Gunjing-gunjingan tuh gimana sih? Gunjing-gunjingan, kalau saya kok taunya gunjing itu kan berarti bergunjing ya. Gunjing-gunjingan tuh apa nih? Di atas pundak itu loh, Pak. Oh, di atas pundak, naik di atas pundak. Oke, kalau Mas Ari, menurut Mas Ari gimana Mas Ari? Biar ada Pakai kata adil. Atau ancek-ancek, Pak. Pakai tangga, Pak. Atau ancek-ancek, Pak. Pastikan cari ancek-ancek ya. Jadi, Cari yang namanya kemudian kursi atau kemudian meja yang kemudian ditumpuk. Betul nggak Mbak? Mas Ari, betul ya? Lah, konteks adil di sini antara Mbak Guvita sama Mas Ari yang temboknya itu 2 meter, kemudian Mas Ari tingginya 170, contoh aja 170, Mbak Guvita 165, adilnya itu adil yang seperti apa nih? Biar kemudian bisa nonton semuanya. Temboknya dijebol. meja Wah. tetangganya Mbak Guvita Ngawur tembok itu kayak jebol. lebih tinggi. Gimana Mbak? Gimana Mas Ari? Kita mau Gimana Mas Ari? meja Heeh. mesti yang di Mbak Guvita harus lebih tinggi. Harus lebih tinggi. Kenapa kemudian Iya. harus lebih tinggi? Biar sama adil, biar sama bisa melihat. Kalau semuanya adil sama kemudian tadi Mas Ari menyebutkan mejanya harus Pak. lebih tinggi, itu artinya berarti apa Mas? Artinya mendapatkan sesuai dengan Nggak adil kok nggak adil. porsi. Kan tadi kan temboknya kan 2 meter. Mas Ari tingginya 170. Mbak Guvita tingginya apa tuh namanya? 165, kan selisih 5 cm. Sedangkan yang namanya apa tuh namanya meja itu tuh kemudian meja dan kursi itu tingginya kok kemudian 30 cm atau 40 cm lah. Apakah kemudian saat kemudian Mas Ari mendapatkan 40 cm kemudian bisa melihat, sedangkan Mbak Ari mendapatkan 20 cm, kira-kira bisa mendapatkan Mbak apa? Guvita, Nggak bisa kan? bukan Mbak Ari. Mbak Ari, Mbak Guvita, sorry. Kebalik ya. Kebalik, Pak. Jadi teman-teman, analoginya itu adalah yang namanya adil itu adalah memberikan sesuai dengan kebutuhan. Kan nggak mungkin kemudian antara Mas Ari sama Mbak Guvita itu mendapatkan yang sama. Tentunya kan mendapatkan hal yang sesuai dengan kebutuhan. Saat Mas Ari mau nonton, karena Mas Ari tingginya 170, nggak mungkin dong kemudian Mas Ari mau minta apa tuh namanya yang sama, karena kayak Mbak Guvita dia tuh membutuhkan 40 cm. Apakah kemudian Mas Ari juga membutuhkan 40 cm? Kan tidak. Mas Ari hanya membutuhkan 30 cm. Mbak Guvita 40 cm. Sampai di sini bisa dimengerti ya teman-teman ya, terkait dengan adil itu seperti apa ya. Ya, Jadi bisa. adil itu sebenarnya bukan sama. Adil itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, filosofinya seperti itu. Jadi
ubah mindset teman-teman saat teman-teman sekarang sudah jadi mahasiswa itu. Jangan kemudian mindsetnya kayak anak kecil yang kemudian, oh kalau adil itu berarti harus sama. Adil itu sesuai dengan kebutuhan. Contoh lagi, Mbak Guvita itu adiknya Mas Ari. Mbak Guvita itu kelas SD kelas 6. Mas Ari itu SMA kelas 3. Apakah kemudian saat orang tua memberikan uang saku itu akan sama? Beda, Pak. Nah, itu dia. Jadi diberikan sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya. Jadi sekarang mindsetnya itu diubah karena teman-teman sudah menjadi calon-calon intelektual. Ya. Jadi, oh ternyata adil itu bukan berarti kemudian sama. Adil itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Contoh lagi, Mas Ari itu sudah sudah pernah yang namanya mendapatkan bantuan di bulan pertama. Kemudian saat di bulan kedua, Mas Ari itu tidak mendapatkan bantuan. Yang mendapatkan bantuan Mbak Guvita, karena Mbak Guvita itu di bulan pertama tidak mendapatkan bantuan. Apakah kemudian kalau adil itu harus Mas Ari juga harus mendapatkan bantuan? Kalau Mas Ari kemudian mendapatkan bantuan, berarti Mbak Guvita nanti juga bisa kemudian bilang bahwasanya, loh Mas Ari kok ini dapat lagi, berarti Mas Ari dapatnya 2 dong. Saya baru 1. Jadi teman-teman bisa ya kemudian menelaah terkait dengan adil itu seperti apa. Oke. Kemudian terkait dengan UUD 45, jadi di Indonesia kekuasaan kehakiman itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian di situ jelas sekali menegaskan jika kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang bebas dan tidak dapat diganggu-gugat. Makanya kayak putusan MK itu sebenarnya juga tidak bisa diganggu-gugat ya teman-teman ya. Kalaupun sifatnya itu sudah final and binding. Jadi keputusannya sudah keputusan final dan mengikat. Kemudian terkait dengan badan peradilan, kekuasaan ini itu kemudian diemban oleh badan peradilan yang terdiri dari pengadilan umum, ada pengadilan agama, ada pengadilan militer, juga ada pengadilan tun atau tata usaha negara. Bentar teman-teman. Kemudian ada yang namanya karakteristik kekuasaan kehakiman. Jadi karakteristiknya itu ada 2 teman-teman yang perlu teman-teman ketahui. Ada independensi, juga ada yang namanya keadilan. Kalau kita melihat terkait dengan independensi, bahwa di sini prinsipnya itu adalah menjamin lembaga peradilan itu bebas dari pengaruh siapapun atau pihak manapun, termasuk eksekutif dan legislatif. Ya. Jadi keputusan hakim itu memang didasarkan pada hukum yang berlaku. Juga pada paradigma yang kemudian mereka bangun. Bukan lebih ke tekanan eksternal. Ya, karena hakim itu sebenarnya sudah disumpah. Kalau teman-teman menjumpai hakim yang seperti itu, berarti itu namanya hakim dari negara Konoha. Gitu aja. Nah, kemudian diperkuat dengan sistem pengawasan dan transparansi untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Walaupun memang yang namanya pengawasan dan transparansi itu kan memang tidak serta-merta kemudian bisa kita jangkau ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa kemudian kita ikuti secara terus-menerus, tapi setidaknya akan ada lembaga pengawasan tersendiri. Kemudian terkait dengan keadilan, bertujuan menegakkan keadilan nih di sini. Lah, keadilan di sini itu adalah melalui proses dan keputusan yang kemudian secara objektif dan tidak memihak pihak manapun. Artinya, mereka itu akan memberikan perlindungan yang setara terhadap hak semua pihak tanpa diskriminasi. Tidak kemudian dia memihak karena ini suku Jawa, karena ini ada suku Toraja dan yang lain-lain. Jadi di sini HAM ya melindungi HAM dan mempertimbangkan bukti secara cermat
untuk menjaga stabilitas sosial. Kemudian ada karakteristik kekuasaan kehakiman, lanjutan yang tadi. Ada yang namanya supremasi hukum. Jadi kalau kita bisa melihat yang namanya supremasi hukum itu menegaskan bahwa hukum itu berlaku di atas segala hal, ya, termasuk individu, kelompok atau lembaga negara. Nah, di sini kekuasaan kehakiman itu yang menjaga supremasi hukum melalui penegakan hukum yang adil tentunya. Kemudian ada pemisahan kekuasaan, yang namanya pemisahan kekuasaan di sini itu terkait dengan prinsip dasar demokrasi. Nah, prinsip dasar demokrasi di sini itu nanti untuk mencegah penyalahgunaan sebuah kekuasaan. Nah, karena kita sedang membicarakan kekuasaan kehakiman, maka kekuasaan kehakiman itu harus independen dari legis dan ekse itu tadi. Legis itu yang membuat undang-undang, eksekutif itu melaksanakan kebijakan, dan yudikatif itu yang kemudian menegakkan hukum. Jadi di sini kekuasaan kehakiman itu termasuk ke dalam trias politika terkait dengan yudikatif itu tadi. Ya. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas, jadi keterbukaan proses peradilan yang memungkinkan akses informasi tentang jalannya sidang. Kemudian ada profesionalisme, jadi hakim dan pejabat peradilan itu harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi tentunya. Nah, kemudian saat kita berbicara masalah Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung di Indonesia itu adalah peradilan tertinggi. Ingat ya teman-teman ya, peradilan tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki beberapa wewenang yang cukup penting. Jadi wewenang Mahkamah Agung yang pertama itu terkait dengan penanganan kasasi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui atau yang sering teman-teman dengar terkait dengan penanganan kasasi. Jadi di sini kasasi itu memeriksa dan memutuskan perkara kasasi yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat yang lebih rendah. Biasanya itu ke pengadilan tinggi, dari pengadilan tinggi kemudian naik ke kasasi. Kemudian mengawasi peradilan yang ada di bawahnya sebagai pengawas nih, ya, controller juga. Memastikan semua keputusan pengadilan yang ada di bawahnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang kemudian berlaku. Ya, tadi sudah terkait dengan penanganan kasasi, kemudian peradilan yang ada di bawahnya, dan yang ketiga ini adalah memberikan pendapat hukum, ya, atau legal opinion yang kalau teman-teman sering mendengar. Jadi yang namanya pendapat hukum di sini itu adalah pendapat terkait dengan semua case atau masalah-masalah hukum yang memerlukan penafsiran yang lebih mendalam. Karena bahasa hukum itu sebenarnya digunakan atau artinya itu sebenarnya tidak boleh multitafsir. Tapi dengan melihat keadaan sekarang ini yang namanya legal fast track ya teman-teman ya, atau percepatan pembuatan perundang-undangan yang kemudian jarang sekali melibatkan yang namanya meaningful participation, partisipasi publik atau partisipasi bermakna tersebut, menjadikan semua aturan ya atau beberapa aturan yang memang fast track itu menjadi multitafsir nih teman-teman. Kemudian menentukan norma hukum. Lah, ini kalau kita berbicara masalah norma hukum tentunya teman-teman itu sudah kemarin sudah mendapatkan sharing session dari Budian atau Bu Sri Yuliani terkait dengan norma hukum. Jadi mengeluarkan pendapat dan menyamakan pendapat tentang norma hukum yang harus diikuti oleh seluruh pengadilan. Jadi normanya itu pakem hanya satu. Kemudian pemberhentian hakim. Lah, ternyata Mahkamah Agung itu juga berhak untuk memberhentikan hakim. Lah, di sini memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pemberhentian hakim yang terbukti melanggar kode etik. Jadi tidak sembarangan kemudian hakim diberhentikan. Jadi hakim boleh atau bisa kemudian diberhentikan itu saat dia melanggar yang namanya kode etik. Dan Mahkamah Agung itu sifatnya memberikan rekomendasi ke Presiden. Karena yang mengangkat
hakim ya, mengangkat hakim itu adalah presiden. Kemudian menangani sengketa pemilu. Wah, ini nih yang namanya kita kemarin baru saja mengadakan pesta demokrasi ya teman-teman ya. Di sini yang namanya wewenang Mahkamah Agung itu adalah memutuskan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilu, baik itu legislatif, baik itu presiden atau pemilu daerah ya, atau pilkada lah. Biasanya kalau teman-teman mendengar atau mengetahui istilahnya kan pilkada gitu ya. Kemudian disusul dengan menetapkan peraturan internal di Mahkamah Agung. Nah, peraturan internalnya itu biasanya bentuknya lebih ke peraturan yang biasa digunakan dengan istilah perma nih teman-teman. Nah, perma ini sebagai aturan internal yang kemudian mengatur tata cara pelaksanaan peradilan. Kemudian terkait dengan pengisian jabatan hakim Mahkamah Agung. Yang pertama, pengisian jabatannya itu terkait dengan seleksi awal. Ya. Jadi prosesnya itu dimulai dengan dibukanya lowongan jabatan yang diumumkan kepada publik pastinya. Terkait dengan calon hakim biasanya berasal dari hakim karir atau profesi yang lain. Ya. Hakim karir itu berarti hakim yang sudah memang asal muasalnya dari hakim. Atau profesi lain itu bisa kemudian dari dosen ini teman-teman. Ya. Kemudian dari para legislator itu juga bisa. Kemudian pengajuan ke DPR. Nah, saat kemudian calon yang lolos seleksi diusulkan ke presiden kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test. Jadi kelayakan nih teman-teman, layak nggak nih kemudian ikut seleksi nih nanti. Kemudian pengangkatan oleh presiden nih teman-teman lah. Setelah tadi rangkaian proses itu tadi selesai, hakim Mahkamah Agung itu yang terpilih diambil sumpah dan diangkat oleh seorang presiden. Yang kemudian kalau memang presiden ini berhalangan hadir, bisa diangkat oleh wakil presiden. Nah, setelah kita tadi membahas terkait dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, maka kita akan sedikit mengulik terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya apa sih? Kan kemudian timbul pertanyaan seperti itu nih teman-teman. Yang namanya Mahkamah Konstitusi itu dibentuk melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kita sudah mengalami berbagai amandemen, kalau nggak salah sih 4 kali, dari 99 sampai 2002 yang kemudian menjaga supremasi hukum. Ya. Sebelumnya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 45 itu dilakukan oleh Mahkamah Agung yang dinilai kok kurang efektif. Lah makanya timbullah Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau bedanya Mahkamah Agung itu sengketa, kalau Mahkamah Konstitusi itu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Diatur dalam pasal 24 huruf C. Ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca. Jadi yang namanya Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah lembaga negara yang sama dengan tadi Mahkamah Agung. Dia independen yang kemudian menegakkan konstitusi. Dia melindungi hak konstitusional warganya. Dan juga memastikan sistem hukum itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Lah, keberadaannya itu gimana sih? Keberadaannya itu memperkuat pengawasan pembuatan undang-undang dan mendukung pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Sebenarnya teman-teman, kalau di compare antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung itu hampir sama teman-teman. Cuma ada perbedaan yang mendasar. Perbedaannya itu adalah wewenangnya. Kalau tadi Mahkamah Agung itu lebih ke arah sengketa, ya, sengketa berbagai hal. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu sengketa dari undang-undang, ya, atau peraturan di bawah undang-undang dengan undang-undang dasar atau peraturan yang ada di atasnya. Nah, di sini ada beberapa nih wewenang Mahkamah Konstitusi yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama terkait dengan pengujian terhadap undang-undang
dasar 45. Tadi sudah saya sebutkan. Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga lain. Nah, sengketa antar lembaga lain ini juga termasuk ke dalam wewenangnya Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi kewenangan yang diberikan UUD 45 hal ini mencegah konflik berkelanjutan, memastikan keseimbangan kekuasaan dan sistem ketatanegaraan. Memutuskan sengketa hasil pemilu, ya, terkait dengan legislatif, presiden dan kepala daerah. Kemudian memberikan putusan terhadap pembubaran partai politik. Jadi yang berwenang kemudian membubarkan partai politik itu adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian wewenang yang lain itu diatur oleh undang-undang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang di sini dimaknai bahwa Mahkamah Konstitusi itu dapat diberikan kewenangan tambahan seperti memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden, gitu ya. Kemudian pengisian hakim konstitusi itu juga hampir sama terkait dengan dasar hukum, persyaratan menjadi hakim, ya, minimal itu berusia 47 tahun, integritas yang tinggi juga sama dengan Mahkamah Konstitusi. Kemudian mekanisme pengangkatan itu dilakukan oleh DPR ya teman-teman ya, setelah lolos seleksi DPR, presiden nanti mengangkat. Kemudian setelah kita tadi menganalogikan terkait dengan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, juga ada komisi yudisial. Jadi komisi yudisial itu dibentuk sebagai upaya memperkuat sistem peradilan dan menjaga independensi hakim. Yang pertama, dia sebagai lembaga pengawas ya, bertugas mengawasi perilaku hakim dan menjaga kehormatan peradilan. Dasar hukum ya, amandemen ketiga dulu di pasal 24B, dan tujuan pembentukannya itu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan sistem peradilan. Nah, komisi yudisial itu kewenangannya apa? Yang pertama mengusulkan pengangkatan hakim agung. Nah, jadi dia itu berwenang nih mengusulkan hakim agung, terkait dengan hal tersebut juga mengawasi perilaku hakim saat kemudian ditemukan hakim yang melanggar kode etik dan lain-lain. Kemudian wewenang komisi yudisial yang selanjutnya itu menyampaikan laporan kepada presiden. Jadi laporan nih secara rutin ya, monthly, weekly ya, terkait dengan perilaku hakim. Kemudian memberikan penyuluhan dan pendidikan terhadap hakim juga, itu wewenang dari KY. Kemudian memberikan sanksi terhadap pelanggaran etik. Nah, sanksi etik hakim ini memang kemudian wewenangnya ada di ada di komisi yudisial, mohon maaf. Kemudian terkait dengan pengisian jabatan di komisi yudisial. Nah, jadi pengisian jabatan itu yang pertama, seleksi KY itu dilakukan oleh pansel yang kemudian dibentuk oleh presiden. Jadi memang independen sekali ya. Ada ahli hukum, ada peradilan, ada perwakilan rakyat, dan masih banyak lagi. Kemudian seleksinya itu nanti presiden memilih dan mengajukan anggota KY yang kemudian dilantik oleh DPR yang sebelumnya itu melalui fit and proper test tentunya. Kemudian masa jabatan dari komisi yudisial yang terdiri dari 7 anggota ya. Pasti yang namanya hakim, komisi yudisial, Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung itu terdiri dari 7, pasti ganjil. Kemudian dapat dipilih kembali. Berikutnya sistemnya itu dirancang menjamin efektivitas KY dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim. Kemudian yang terakhir ini bahwasanya tadi kita sudah sedikit membahas terkait dengan mekanisme pengisian jabatan MA, MK, kemudian komisi yudisial. Yang di sini peradilan-peradilan ini sangat vital sekali untuk menjamin terwujudnya negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan tentunya, kemudian independensi peradilan ya, jadi tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Kemudian ada yang namanya check and balance dalam sistem ketatanegaraan. Gitu ya teman-teman ya. Untuk sesi yang ke-6, ini saya izin istirahat dulu. Saya cukupkan untuk di sesi yang ke-6, nanti kita lanjut di sesi yang ke-7. Gitu ya teman-teman ya. Ya Pak, siap. Oke, nanti saya kabari ke Mas Khodim. Oke, siap Pak. Terima kasih.